Ya, belum melihat, baru mendengar SUGBK saja bikin pemain Vietnam ini ciut nyali. Ya, kualifikasi Piala Dunia 2026, back Vietnam bingung mau lawan timnas Indonesia atau Belanda. Dan informasi bola yang berikutnya, rencana Vietnam untuk lawan timnas Indonesia di SUGBK. Seperti apa? Yang terakhir, lagi gacor-gacornya di kompetisi Eropa, 3 pemain keturunan ini bisa menjadi pilihan Sinteyong untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya hanya di Kamus Bola untuk Anda. Nah, gelandang Vietnam Do Duy Man membeberkan opininya terhadap Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Belum melihat langsung tapi sudah bikin nyali ciut. Ya, Do Duy Man mengakui Vietnam bakal kesulitan saat bertandang ke SUGBK melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, belum selesai dengan hadirnya sederet pemain naturalisasi yang bikin Philippe Troussier pusing. Vietnam kembali dihadapkan masalah besar. Masalah yang diakui bakal membuat Vietnam tambah kesulitan menghadapi timnas Indonesia pada 21 Maret mendatang. Seperti yang diketahui, pada tanggal tersebut Vietnam bakal bertamu ke Indonesia, tepatnya di SUGBK untuk melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Do Duy Man selaku gelandang Vietnam sedikit membeberkan perihal persiapan The Golden Star menghadapi Indonesia di stadion tersebut. Ya, melawan timnas Indonesia diakui Duy Man tidaklah mudah. Ia bahkan mengaku Vietnam bakal kesulitan saat berlaga di SUGBK. Meski tetap berharap para pemain Vietnam punya kondisi fisik yang baik sehingga mampu meladeni permainan skuad Garuda. Harga diri pemain Vietnam benar-benar dipertaruhkan di laga ini. Do Duy Man juga tak mau mengecewakan masyarakat yang selalu memberikan dukungannya. Ya, sebagai pemain profesional, tim harus punya persiapan yang terbaik. Saya sangat mencintai tim Vietnam. Saya berharap kami bisa bermain dengan bagus ketika melawan Indonesia. Meski Vietnam akan kesulitan melawan Indonesia di 2 pertandingan berikutnya, khususnya ketika harus berbaris di Stadion Gelora Bung Karno, tapi saya yakin jika ada persiapan yang baik, performa yang tinggi, dan kondisi fisik yang baik, maka tim Vietnam akan bermain bagus di 2 pertandingan nanti. Ya, semoga semua orang bersorak dan menemani tim Vietnam. Saya yakin dukungan para penggemar dalam banyak hal akan membantu tim Vietnam mengatasi kesulitan. Ya, bersama-sama, saya yakin tim Vietnam akan mendapatkan hasil yang baik, kata Do Duy Man. Ya, setelah bertandang ke Jakarta, Vietnam akan menjamu timnas Indonesia di pertandingan kedua yang digelar pada 26 Maret 2024. Pertandingan tersebut digelar di tempat keramat bagi sepak bola Vietnam, yaitu Stadion Midin yang terletak di Hanoi. Timnas Indonesia butuh kemenangan dalam 2 pertandingan ini guna memperbaiki posisi mereka di klasmen sementara grup F. Dan saat ini skuad Garuda tengah menjadi penghuni dasar klasmen dengan torehan 1 poin dari 2 pertandingan yang sudah dijalani. Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia akan saling berhadapan dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan sebagai persiapan, Vietnam akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Hanoi mulai Rabu 13 Maret 2024. Sebanyak 33 pemain sudah dipanggil oleh pelatih Vietnam Philippe Troussier untuk mengikuti TC tersebut. Ya, salah satu pemain yang masuk dalam daftar itu adalah bek Hanoi FC Do Duy Man. Ya, bek tengah berusia 27 tahun ini mengaku senang kembali mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat Vietnam. Oleh karena itulah ia mengaku akan mengeluarkan potensi terbaiknya untuk membayar kepercayaan tersebut. Oh iya, saya sangat senang bisa masuk dalam daftar, kata Duy Man. Dipanggil ke timnas nasional Vietnam selalu menjadi sebuah kehormatan tersendiri bagi saya. Ya, bukan hanya saya, tapi setiap pemain berbagi kegembiraan yang sama. Dan ya, dalam waktu dekat kami akan menghadapi tantangan sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya harus melakukan banyak upaya untuk mempertahankan performa dan kondisi fisik saya demi menunjukkan potensi terbaik saya, ujarnya. Lebih lanjut, pemilik 56 caps bersama The Golden Star Warrior ini juga turut mengomentari timnas Indonesia. Ia mengaku mengetahui bahwa pelatih Indonesia Sinteyong memanggil banyak pemain naturalisasi. Bahkan ia mengaku kadang bergurau dengan rekan setimnya karena bingung mau melawan Indonesia atau Belanda.
Ya, lewat informasi di media, saya tahu bahwa Indonesia sudah melakukan naturalisasi sampai 11 pemain. Ya, mereka saat ini punya banyak pemain yang bermain di luar negeri dengan keahlian yang baik. Sebenarnya sebelum itu Indonesia juga bukanlah tim yang mudah untuk dilawan loh. Mereka punya gaya bermain yang garang dan agresif dan ya kini akan semakin sulit dengan sederet pemain naturalisasi. Kadang-kadang kami saling meledek karena nggak tahu apakah kami akan melawan Belanda atau Indonesia, kata Duiman. Ya, gurauan para pemain Vietnam sejatinya bukan tanpa alasan kalau melihat daftar pemain skuad Garuda. Pasalnya tercatat ada 9 pemain keturunan Belanda dalam skuad Indonesia untuk laga kontra Vietnam. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong yang sedang berada di Eropa bisa mencoba untuk membujuk para pemain keturunan ini agar mau dinaturalisasi. Sinteyong sekarang sedang berada di Belanda selama kurang lebih 2 pekan untuk memantau para pemain yang sedang berkarir di Eropa. Lewat akun Instagram pribadinya, dia membagikan momen ketika memantau permainan anak asuhnya di timnas Indonesia, mulai dari Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner sampai Jay Itzes. Nah, selain memantau para pemain timnas Indonesia tersebut, Sinteyong juga membawa misi khusus selama kunjungannya ke Eropa. Dia ingin mencari dan melihat langsung pemain keturunan Indonesia yang saat ini sedang berkarir di luar negeri. Beberapa pemain yang bisa menjadi pertimbangan Sinteyong untuk dilihat mengingat performanya sedang sangat bagus-bagusnya bersama klubnya masing-masing. Lantas, siapa saja pemain keturunan yang sedang gacor bersama klubnya? Yang pertama ada Ilyas Alhaf. Ya, Ilyas Alhaf bisa menjadi pemain keturunan yang dipertimbangkan Sinteyong untuk segera dinaturalisasi timnas Indonesia. Pasalnya dia sedang dalam performa yang luar biasa bersama klubnya FC Noah di kompetisi divisi pertama Liga Armenia. Pemain berusia 27 tahun ini mencatatkan 22 kali penampilan dengan 18 diantaranya sebagai starter. Dia juga sukses mencetak 5 gol dan 8 assist serta membawa FC Noah bertengger di peringkat kedua klasemen Armenia Premier League dan dia juga bisa bermain di beberapa posisi seperti second striker, sayap kanan dan kiri serta gelandang serang. Yang kedua ada Jens Reven. Ya, Sinteyong sudah memantau langsung Jens Reven ketika membela klubnya Dordrecht U21 menghadapi ADO Den Haag U21 dalam lanjutan U21 divisi kedua. Selain Jens, Sinteyong juga melihat langsung permainan penyerang timnas Indonesia yang memperkuat ADO Den Haag U21 yaitu Rafael Struijk. Pelatih asal Korea Selatan ini juga bisa mempertimbangkan Jens Reven untuk dinaturalisasi karena sedang tampil luar biasa di musim ini. Musim ini dia sudah mencatatkan 13 penampilan dengan mengoleksi 6 gol banyaknya. Dan yang ketiga ada Ole Romeni. Ya, nama Ole Romeni sedang ramai diperbincangkan belakangan ini karena dikabarkan masuk proyeksi PSSI untuk dinaturalisasi. Secara performa, Ole memang sedang tampil luar biasa bersama FC Utrecht di Eredivisie pada musim ini. Pemain berposisi sayap dan penyerang ini mampu membukukan 15 penampilan dengan mencetak 1 gol untuk FC Utrecht di seluruh kompetisi. Ya, inilah rencana Vietnam untuk menghadapi timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan sebagai informasi, pihak Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF baru saja merilis daftar pemain untuk melawan timnas Indonesia. Pada kesempatan ini, Vietnam berkekuatan 33 pemain dan kabar baik diperoleh timnas Indonesia. Pasalnya tim asuhan Philippe Troussier itu kehilangan beberapa pemain andalannya karena tengah cedera. Seperti contohnya yakni Dang Van Lam sebagai kiper, Kwek Ngoc Hai di posisi gelandang, sampai Doan Van Hau sebagai bek. Dan untuk penggantinya, Vietnam memanggil beberapa pemain veteran. Mereka adalah Nguyen Tan Chung, Bui Tien Dung, Nguyen Duc Chien, Nguyen Tien Linh, dan Nguyen Chong Quang. Terkait rencana melawan timnas Indonesia nanti, skuad Vietnam akan mulai berkumpul pada 13 Maret 2024. Ya, pada hari tersebut dipastikan tidak semua pemain bisa datang. Hal itu dikarenakan karena terbentur jadwal babak 8 besar Piala Nasional 2023-2024. Oleh sebab itulah para pemain diberikan waktu untuk bergabung dengan Vietnam paling lambat tanggal 15 Maret 2024. Selanjutnya Vietnam berniat menggelar latihan di Hanoi dan latihan itu dijadwalkan akan berlangsung selama 4 hari. Sampai hari ini Vietnam terbang ke Indonesia pada tanggal 19 Maret 2024 dan sementara itu duel timnas Indonesia versus Vietnam bakal berlangsung pada tanggal 21 Maret mendatang. Ya, pertandingan nantinya terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim asuhan Sinteyong lalu kembali melawan Vietnam pada 26 Maret 2024. Dan kali ini pertandingan akan digelar di kandang Vietnam, yakni Stadion Midin, Hanoi.